Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai slide master, animasi, transisi, dan hyperlink to slide. Pertama-tama kita akan merubah ukuran PowerPoint menjadi potret untuk mempermudah ketika digunakan pada Android. Dengan cara yang pertama yaitu pilih desain, lalu pilih slide size dan pilih custom slide size. Kemudian kita pilih potret. Langkah selanjutnya yaitu desain sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Bisa dengan menggunakan menu desain ini, ataupun mendesain sendiri dengan cara menggunakan slide master. Untuk menggunakan desain pada slide master, kita menggunakan menu view, kemudian kita masuk ke slide master. Di sini Bapak Ibu bisa mendesain sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Dengan cara menggunakan menu insert dan pilih shape. Dan dengan menggunakan insert pictures untuk menambahkan gambar sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Di sini juga bisa menggunakan menu remove background. Lalu kita tutup slide master dan desain tadi akan muncul pada menu new slide. Berikut merupakan desain yang sudah saya buat dan selanjutnya kita akan belajar mengenai animasi. Pada menu animasi, terdapat fitur-fitur yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ketika mendesain atau ingin menganimasikan PowerPoint yang akan dijadikan aplikasi nantinya. Yang pertama dilakukan adalah pergi ke menu animasi, lalu pilih mana yang akan dianimasikan. Karena saya ingin menganimasikan ini, lalu klik dulu kotaknya terlebih dahulu atau shape-nya terlebih dahulu, kemudian kita pilih animasi yang sesuai. Saya memilih animasi white, kemudian saya rubah untuk agar gambarnya dari arah kiri jadi from left. Kemudian saya pilih start with previous untuk gambarnya langsung berjalan tanpa diklik. Jadi pilih start with previous. Kemudian saya ingin durasinya sebanyak 2 detik. Kemudian saya pilih ini karena saya ingin bertumpuk, jadi saya tumpuk di sini.
Lalu saya pilih animasi wallpaper. Lalu saya pilih start with previews. Kemudian saya panjangkan durasinya yaitu sebesar 2 detik. Kemudian saya geser di sini pada detik ke 2,4 detik. Kenapa saya geser? Karena saya ingin awan ini yang bertuliskan "Yuk ikut aku untuk belajar bangun ruang sisi datar" adalah muncul pada detik ke 2,4 sehingga nantinya akan tidak bertumpuk seperti itu. Saya coba slideshow-kan. Nah ini, karena saya belum merubah tadi dari from left, maka saya ubah jadi from left terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menganimasikan anak ini. Saya pilih custom path, lalu saya gerak-gerakkan. Dan saya ingin anaknya masuk ke dalam rumah ini, rumah adat Jatan. Oke, di sini saya akan merubah efeknya terlebih dahulu. Saya ingin start with previews, kemudian durasinya adalah slow. Kemudian saya pilih repeatnya adalah tidak ada repeat, karena saya tidak ingin mengulang. Oke. Karena saya ingin anaknya gerak setelah animasi "Yuk ikut aku untuk belajar bangun ruang sisi datar", maka saya akan menggeser ini sampai di detik 4. Karena ini berakhir di 4,4, saya ingin anaknya ada di 4,5. Coba kita slideshow-kan terlebih dahulu. Yuk ikut aku untuk belajar bangun ruang sisi datar, kemudian anaknya baru jalan. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan belajar transisi. Transisi yaitu berada pada menu transition. Transisi ini berguna untuk mempermudah agar slide-nya langsung berganti ke slide 2 tanpa ada klik atau apapun itu. Jadi di sini adalah kita hilangkan centang on mouse kliknya terlebih dahulu, kemudian pilih after. Di sini saya pilih 9 detik. Kenapa? Karena animasi anak kecil tadi berakhir pada 7,5S. Di sini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan yang Bapak inginkan. Ini hanya gambaran untuk mempermudah aplikasi nantinya ketika digunakan pada Android. Kalaupun tidak memakai ini juga tidak apa-apa. Jadi ini berakhir di 7,5 dan saya ingin ada di detik 8 baru dia pindah ke slide 2. Coba kita jalankan. Nah, langsung beralih ke slide 2 tanpa diklik apapun itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai hyperlink to slide. Hyperlink to slide ini digunakan untuk mempermudah penggunaan ketika diklik pada aplikasi Android nantinya. Jadi yang pertama dipilih yaitu pilih insert, kemudian pilih action,
Kemudian pilih hyperlink to next slide atau sesuai dengan kebutuhan di sini. Kalau ingin menghyperlink to slide berapa, bisa menggunakan slide. Kemudian pilih slide 3. Oke. Klik oke. Kemudian ketika diklik, maka akan langsung menuju slide 3. Pada slide 3 ini saya menggunakan animasi flyout dan dengan efek option to left dan to right. Selanjutnya yaitu pada menu transisinya saya pilih setelah 1 detik baru dia akan pindah ke slide keempat dengan sendirinya. Nah, pada hyperlink to slide ini saya menggunakan button yang berisi KD, kubus, balok, prisma, limas, dan kuis. Karena jika digunakan pada Android, ketika diklik agar peserta didik dapat menggunakan atau memilih mana yang dibutuhkan untuk dibuka materinya. Pada menu KD ini saya memilih hyperlink to slide, next slide. Kemudian pada kubus, karena kubus berada pada slide 8, maka saya pilih untuk hyperlink to slide 8. Klik OK. Kemudian balok berada pada slide 11. Sehingga saya hyperlink to slide 11. Klik OK. Oke. Begitu juga dengan prisma, limas, dan kuis. Lalu pada materi, kita menggunakan button dengan bertuliskan home, back, dan next untuk mempermudah peserta didik menggunakan media pembelajaran berbasis Android ini. Karena back dan next ini berfungsi untuk agar peserta didiknya dapat kembali ke halaman selanjutnya dan halaman sebelumnya, ataupun ke halaman daftar isi yaitu home tadi. Jadi di setiap slide materi harus ada home, back, dan next untuk mempermudah penggunaan aplikasi. Action to hyperlink to slide. Karena home tadi berada pada slide 6, maka pilih slide 6. Oke. Karena next adalah ke halaman selanjutnya, maka actionnya adalah hyperlink to next slide. Karena back berada pada slide 9, maka kita akan menghyperlink to slide 9. Pilih slide, kemudian pilih slide 9. Oke. Maka PowerPoint sudah dapat digunakan dan dapat digunakan untuk aplikasi media pembelajaran berbasis Android. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Pilih start. Lalu klik next. Kemudian pilih balok. Maka kita akan menuju pada slide balok.
Tombol ini berfungsi untuk mempermudah penggunaan. Oke, perlu diingat bahwasanya animasi yang digunakan agar tidak bertumpuk atau tidak berbarengan tampilannya harus digeser sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.